Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom. Kalau saudara ke rumah saya, naik ke lantai 2, itu ada lukisan Yesus Kristus dan para murid, khususnya yang terlihat jelas adalah Simon Petrus. Sama-sama katakan Simon Petrus ketika di laut, di danau. Dan Simon Petrus angkat tangan dan Tuhan Yesus Kristus mengulurkan tangan. Dan anak saya yang 3 tahun ini, Felicia, ketika melihat lukisan itu, dia waktu bermain dengan saya, dia berteriak, "Tuhan Yesus tolong!" Jadi dia ngerti kalau ada masalah atau ada apa yang membuat dia takut, saya suruh dia teriak itu, "Tuhan Yesus tolong!" Felicia, coba, bisa? "Tuhan Yesus tolong!" Jemaat saja ya. 1, 2, 3. "Tuhan Yesus tolong!" Tadi saya mau hampir memberikan kejutan, saudara ya. Jadi pada waktu pemimpin pujian doa, amin, saya baru masuk gitu ya. Saya mau teriak dari situ, "Tolong, tolong!" Tapi enggak tega, nanti orang tua jantungan nanti. Tadi pagi sekitar 5:30 pagi, saya naik sepeda motor bawa barang 1 dus, ya. Tisu untuk kepentingan toilet gereja. Saya bawa jas saya, tas, dan anggur dan hosti untuk perjamuan kudus 3 kali ibadah ya. Nah, pada waktu saya mau turunkan barang itu, 1 dus itu saya ikat di sepeda motor pakai tali yang molor itu, tali karet ban yang ada besinya itu. Jadi bukan tali rafia ya. Saya lepaskan dari besi sepeda motor, 1 bisa, yang kedua, cedar. Tuhan Yesus tolong. Sampai kacamata saya ini, kacanya lepas dari frame-nya ya. Untung ada ini kacamata ini ya. Bukan dari beling sih, bukan dari kaca, tapi dari kayak plastik ini. Bayangkan kalau nggak pakai kacamata, complong. Kehilangan mata 1 saya, yang kiri. Mungkin ke rumah sakit sebentar, lalu khotbah dengan mata 1. Shalom. Agak buram 1 mata. 2 mata lebih terang. Saya -2. Bersyukur saudara punya 2 mata. Katakan amin. Yesus tolong. Singkat ya. Kalau darurat itu doa singkat. Alkitab berkata dalam Injil Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34. Siap baca sama-sama ya. Yang siap katakan amin. Dan 1, 2, 3. Dan pada jam 3 dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama
lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bolehlah kita sama-sama katakan seorang anak manusia yang mengalami penderitaan yang amat sangat. Kalau bahasa sehari-hari, tolong, aku tidak kuat. Jemaat, kapan kita berteriak minta tolong? Saat menderita, saat susah, saat membutuhkan pertolongan, atau saat diberkati, diberi rezeki, gaji naik, dapat rezeki nomplok. Yang mana jemaat? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kan? Pernah nggak mendapatkan berkat besar, uang banyak, lalu Tuhan Yesus tolong, bagaimana saya bisa menghabiskan uang ini? Pernah teriak enggak? Atau diam-diam dihabiskan sendiri? Kalau enggak ada uang, Tuhan Yesus tolong. Om tolong, tante tolong, saudaraku tolong. Kalau butuh, bagus juga ya kalau dapat berkat banyak. Tuhan tolong, untuk siapa ini? Untuk apa ini? Dibelikan apa saja ini? Untuk siapa saja ini? Hebat. Dan pada jam 3 berserulah Yesus. Jam berapa? Jam berapa? Jemaat, pinter-pinter ya. Kalau ada tulisan-tulisan yang mengatakan beda jam, jangan bingung ya. Jangan langsung berkata, wah ini firman Tuhan Alkitab tidak benar ini. Jangan bingung ya, jangan bingung ya. Ada perbedaan jam di tulisan-tulisan lain. Itu menandakan bahwa matahari cuma satu dan bumi itu luas. Sama-sama katakan luas. Jam Amerika, jam Eropa, jam Asia beda, betul? Surabaya luar pulau sudah beda, betul? Jangan bingung. Penulis 1, penulis 2, penulis 3 beda, jangan bingung. Beda bukan berarti salah. Beda itu saling melengkapi. Katakan saling melengkapi. Wartawan 1, wartawan 2, wartawan 3 datangnya sekarang. Wartawan 2 datangnya 15 menit lagi. Wartawan 3 datangnya 1 jam lagi. Beda tulisan tapi saling melengkapi. Dan betul itu. Yang mengerti katakan amin. Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jemaat, jangan bingung ya. Duh, Yesus kok berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh, berarti Yesus bukan Allah. Wes gak gereja-gerejaan, wes gak Kristen-Kristenan. Yesus bukan Allah ini. Jangan bingung ya. Yesus Allah sejati dan Yesus manusia sejati. Manusia sejati, katakan sama-sama, manusia. Dia turut merasakan penderitaan kita semua karena dia pernah menderita. Yesus mendengar. Yesus turut menangis ketika kita hari-hari ini berteriak, Tuhan tolong. Paham jemaat?
ketika kita berteriak, Tuhan tolong. Apakah Allah sungguh-sungguh meninggalkan kita? Firman Tuhan berkata apa? Dia Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Katakan sama-sama, Immanuel. Allah yang menyertai kita sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Bersama kita, menyertai kita, bahkan di dalam kita. Ingat jemaat, Alkitab menuliskan tulisan Saulus berkata, ketika semangat-semangatnya menganiaya orang Kristen itu loh, ketika semangat-semangatnya mengejar orang Kristen, pengikut Yesus, murid Yesus, menganiaya, menjebloskan dalam penjara, membunuh. Di perjalanan sinar terang, lebih dari matahari, yang membuat Saulus buta itu. Apa kata Saulus? Siapa engkau Tuhan? Jemaat perhatikan baik-baik. Di alam semesta, di muka bumi ini, banyak orang percaya banyak nama Tuhan. Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa. Tidak salah. Saulus tanya, Tuhan, siapa engkau Tuhan? Siapa? Apa suara dari langit? Aku Yesus yang engkau aniaya itu. Jemaat perhatikan baik-baik. Aku Yesus yang engkau aniaya itu. Jemaat, saya sekali lagi tanya, apakah apakah Saulus menganiaya Yesus? Tidak. Saulus menganiaya orang-orang jemaat yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menganiaya orang-orang Kristen sama dengan menganiaya Yesus Kristus. Yang paham katakan amin. Pak Bud, lagu yang tadi, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Jemaat, sama-sama katakan tinggal di hadirat Tuhan. Sekali lagi, tinggal di hadirat Tuhan. Wow. Segala sesuatu yang mengagumkan akan terjadi kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak harus di gereja, dimanapun kita berada, hati kita melekat, dekat, sedang bersekutu, ngobrol. Perkataan kita sedang memperkatakan firman, menubuatkan firman
menubuatkan apa yang Tuhan taruh di pikiran, mulut, hati kita. Sekalipun secara manusia tidak mungkin, tapi Tuhan suruh katakan, percayai. Kita katakan, kita percayai. Wow, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu seperti dupa yang berbau harum. Mulut kita, hati kita penuh pujian, penyembahan di masa-masa sulit. Wow, itu namanya tinggal dalam hadirat Tuhan. Dekat, bersekutu, sama-sama katakan dekat, sama-sama katakan bersekutu. Di Injil Markus 15 ayat 34 tadi yang kita baca, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekali lagi ya, ini kata-kata ini mirip dengan yang pernah diperkatakan, diteriakkan, diserukan oleh siapa? Raja Daud dan kita yang hari-hari ini sedang banyak tekanan, yang sedang mengalami banyak masalah. Katakan amin. Ya lumayan. Tidak seperti dulu memang. Semakin sulit anak-anak Tuhan untuk ke gereja. Bersyukur hari Minggu masih banyak yang ke gereja. Tapi sebagian masih sulit. Tekanan keluarga, masalah keluarga. Tekanan pekerjaan dari bos. Tuntutan. Masalah ekonomi membuat kita harus bekerja ini dan itu. Tidak mengandalkan dari satu sumber, bila perlu dari 2, 3, 5 sumber. Bila perlu tidak bekerja 8 jam tapi lebih. Bila perlu pagi, siang, sore, malam. Bila perlu enggak tidur. Enggak. Bila perlu tidur 2 jam. Tekanan. Ketua Kamuda minta ada kegiatan sosial bersama, kerja bakti bersama, termasuk anak muda. Persekutuan doa malam, bisa dihitung tangan yang hadir. Sulit, nyaris merasa tidak ada waktu. Belum tugas sekolah, tugas kuliah, capek. Apalagi sampai di rumah hujan, aduh sudah malas keluar. Saya perkatakan kira-kira 30 jemaat yang hadir doa malam, Om Eli, kira-kira 25-30. Saya perkatakan, jemaat, apa doa malam Kamis ini kita tiadakan aja lah. Mana 500 orang tuh mana? Kok cuma berapa gelintir, berapa 30 yang datang. Nah, di satu sisi merasa gitu, gak usah doa malam, mana nih? Tapi di sisi lain enggak bisa. Seorang gembala, satu jiwa, satu kepala, satu orang jemaat datang minta dilayani. Oh, harus dilayani. 30 bersyukur udah. Satu ya harus dilayani. Nah, curhat gembala ya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lagu tadi mengatakan dekat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jemaat, perhatikan. Penderitaan yang paling besar, sekali lagi, bukan miskin, bukan sakit, tapi ini keterpisahan. Persekutuan manusia dengan Tuhan. Itu penderitaan yang besar. Teriakan manusia sejati, anak manusia Yesus Kristus, Allahku,
Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai bukti bahwa kita manusia seyogyanya tidak lagi main-main dengan dosa. Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia. Sehingga teriakan ini muncul, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti Allah Bapa berpaling, memalingkan muka, tidak mau melihat Yesus. Dosa itu menjijikkan. Maaf ya, bikin mau muntah, memuakkan. Jemaat, permisi ya. Bukan sombong ya, tapi sombong. Kalau saya tidak buru-buru, saya parkir di asrama panti asuhan. Kan ada anjing situ ya. Kadang saudara masih belum sempat sapu ya. Ada pisang goreng kan di paving itu loh. Kalau sempat ngambil sapu cikrak, saya pakai sapu cikrak. Kalau enggak sempat, apa kertas, plastik, daun, tak masukkan tempat sampah. Saya enggak mau jemaat keinjak gitu ya. Terus naik mobil, mobilnya bau, ke gereja, gerejanya bau, terus ngomel-ngomel. Waduh, kotor, waduh, mobilku bau gara-gara ke gereja. Jangan, saya enggak mau ya. Saya berusaha sebersih mungkin. Dari halaman gereja semua bersih. Jadi jemaat nyaman. Perhatikan, dosa lebih menjijikkan daripada kotoran binatang. Itu sebabnya Yesus mau lahir di kandang yang hina. Dosa lebih hina daripada kotoran binatang. Dosa lebih membuat tercela. Yesus mengalami itu semua. Dicela, dihujat, diolok, dikutuk, terasingkan, menanggung, gara-gara menanggung dosa umat manusia. Terpaku 6 jam di atas kayu salib. Bukan 6 jam nonton film, enggak kerasa. Bukan 6 jam jalan-jalan di food junction, di mall. Dari mall satu ke mall yang lain. Di GM enggak puas ke Pakuwon enggak puas di TP. Dari pagi sampai malam, enggak terasa. Loh, kok cepet ya? Ini khususnya ibu-ibu. Yang ibu-ibu katakan amin. Oh, enggak ada yang ngaku. 6 jam dipaku di atas kayu salib. Kok dipaku? Doa semalaman 6 jam kuat enggak, Bapak Ibu? Anak muda baca novel kuat ya. Baca Alkitab 6 jam 5 menit. Oh, enggak ada di sini. Sini enggak ada. Sini suka membaca Alkitab semua. Katakan amin. Yang ada bertobat. 6 jam di atas kayu salib. Selfie sama 2 penjahat lagi, kanan kiri. Foto sama 2 penjahat. Jujur Bapak Ibu mau foto sama siapa?
yang menjadi idola, artis, pejabat, orang terkenal, konglomerat. Pak, Bu, boleh foto, Bu? Kenang-kenangan. Jujur, Pak, Bu. Mau foto dengan orang yang menjengkelkan kita? Yang ganggu kita? Mau foto sama orang yang merugikan kita? Mau foto dengan orang yang memfitnah kita? Yang menjegal kita? Yang merampok kita? Yang mau membunuh anak kita? Mau foto? Mau foto sama orang-orang yang di rumah tahanan, di penjara? Mau foto dengan orang-orang miskin yang datang ke gereja? Yesus tinggalkan surga yang mulia, datang ke muka bumi ini, mencari, ingin dekat, ingin merangkul orang-orang yang berdosa, ingin bersahabat dengan kita. Jemaat, bukan kita yang ingin bersahabat dengan konglomerat. Konglomerat yang ingin bersahabat dengan kita. Wow, Raja atas alam semesta yang mau bersahabat dengan kita. Wow, ditolak. Jemaat, ditolak dia. Diludahi, dicambuk, dikasih mahkota duri. Diam seperti domba kelu. Jemaat, diam atau meso? Balas kejahatan dengan kejahatan atau balas kejahatan dengan kebaikan? Wow. Kepala pasukan Romawi yang memimpin pasukan untuk menganiaya Yesus bisa berteriak, sungguh orang ini adalah anak Allah. Melihat cara kematian Yesus, musuh akhirnya mengakui, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, aku serahkan nyawaku. Jemaat, perhatikan baik-baik. Yesus mati bukan karena dipaku. Yesus mati bukan karena dianiaya. Yesus mati bukan karena dibunuh. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dia yang punya kuasa kehidupan. Dia sanggup memberikan kehidupan dan sanggup mengambil kehidupan manusia. Tabir tirai bait Allah yang memisahkan ruang mahasuci dengan ruang suci dan ruang mahasuci robek. Yesus, Alkitab berkata, Yesus mempersembahkan doa, permohonan dengan ratap tangis. Jemaat, siapa yang hari ini sedang menangis? Tuhan, tolong, tidak kuat Tuhan. Nangis. Pak Pendeta, saya laki perkasa, tapi hari ini tidak bisa, saya nangis, tidak kuat. Yesus di Ibrani 5 mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis kepada Bapa yang sanggup menyelamatkan dari maut. Doa kita tidak sia-sia, katakan amin. Jangan jemu-jemu berdoa, katakan amin. Tuhan Bapa kita menjawab doa kita, pasti menjawab doa kita lebih banyak, lebih sempurna. Katakan amin. Enggak, Pak Pendeta, saya enggak pernah minta tolong sama Tuhan, enggak pernah ya? Enggak pernah
merasa ditinggal Tuhan? Tidak pernah. Ya, sebagian kita sudah pernah lah merasa ditinggal itu seperti Bu Ika ditinggal Andi ya, Oma Umira ditinggal cucunya, Dika ditinggal saudara prianya. Seperti kakak saya Ibu Peri ditinggal suami Pak Suandi. Seperti saudara Oto ditinggal kakak atau adik yang kecelakaan itu, nangis, ditinggal orang-orang yang dicintai. Mungkin juga bisa seperti ponakan saya Aaron ditinggal papanya. Mungkin dulu Budi juga pernah merasa, mungkin berapa tahun lalu di sini merasakan dibuang di sini di panti asuhan. Kok papa mama merasa meninggalkan begitu? Pemain drum kita Sigit tinggalkan papa mamanya. Istrinya juga ya, Esther ditinggal papa mamanya. Baru sekali ini kayak di jemaat ya, suami istri yang sama-sama yatim piatu. Seperti seorang pemuda-pemudi yang masih pacaran ditinggal pacarnya. Kira-kira seperti itu. Saat Yesus berteriak, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seperti Raja Daud juga pernah berteriak itu, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sekali lagi jemaat, Yesus sungguh-sungguh manusia yang turut merasakan penderitaan kita semua. Dia selalu bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Katakan amin. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Saya tutup satu ayat ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Terakhir. 2 Korintus 5 ayat 21. Mau saudara ya, saya tambahi diemboi ya. Nah, ibu senang kan diemboi kalau belanja di pasar ya. Tak emboi ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Saya masih mendengar ya hari ini, Pak Pendeta, aku wis bener disalahno, apalagi salah tambah disalahno, dicari kesalahan, dipetani kayak ibu-ibu metani tumo. Makanya saya tak gondol gini supaya tidak ada tumo ya. Sakno istri saya ya, petani digigit. Bukan tumo, kesalahan dipetani. Golek salah didolopi katanya Kong Jim ya. Bapak Ibu senang gak dicari salah? Satu sisi gak senang ya, satu sisi lain, oh aku salahnya di sini ya, oh ya wes aku tak berubah, tak lebih baik ah. Nah, tambah bagus kan ya. Yesus tidak salah, disalahkan, menanggung kesalahan, menanggung dosa umat manusia. Karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Katakan amin. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua anak-anak-Mu.
kuat di saat susah, sulit, mengalami tekanan, penderitaan. Oh, haleluya. Air mata, kesusahan, lembah kekelaman. Saya diingatkan Tuhan, sekali lagi saya minta maaf ya, khususnya kepada para pelayan Tuhan. Apakah ada kata-kata saya yang menyakiti saudara? Sikap perbuatan saya menyakiti saudara? Pernyataan-pernyataan saya menyakiti saudara? Dan saudara merasakan ini, aku nggak salah kok. Pak Modi, Pak Gembala kok berkata seperti itu ya. Bahkan berpikir, salahnya Pak Modi sendiri kok nyalakan saya. Hari ini saya minta maaf ya saudara-saudara. Sampai-sampai saudara mungkin, saya mengundurkan diri aja, tidak pelayanan. Lebih baik jadi jemaat biasa. Jangan ya saudara ya, melayani adalah suatu kehormatan. Lakukan segala pekerjaan pelayanan kita seperti kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Katakan amin. Saudara mau memaafkan saya? Kalau enggak mau saya pulang loh. Tapi tetap saya pulang kok, meskipun saudara mau. Masa di sini terus saya? Cuma Bu Kikin sama anak-anaknya yang tinggal di sini ya. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kami terima semua firman Tuhan. Kami terima. Kami simpan dalam pikiran hati kami. Perkatakan melalui mulut kami. Kami izinkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Kami terima dengan rasa hormat, rasa kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipercaya.